Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menerapkan 5M, ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, ya, dan menghindari kerumunan. Nah, pada pagi hari ini ibu akan memberikan pelajaran IPS, ya, dengan materi sikap menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Pelajaran IPS kelas 5, tema 2, subtema 3. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Ya, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri, ya. Nah, sebagai makhluk sosial itu, kita manusia ini membutuhkan orang lain untuk untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ya. Contohnya, kita memerlukan makanan, ya, beras, ya. Nah, kita pastinya membutuhkan petani yang menghasilkan padi, ya, menghasilkan padi menjadi beras, ya, lalu dijual ke pasar, ya, dijual di pasar, lalu kita membelinya, konsumen membelinya, ya. Nah, itu disebut kita itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Lalu yang kedua adalah keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi, ya. Dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Tadi sudah ibu bilang kita membutuhkan makanan, ya, makanan pokok kita apa? Yaitu nasi. Nah, nasi itu dihasilkan oleh siapa? Oleh para petani, ya. Terus kita membutuhkan lauk pauknya, yaitu seperti ikan. Nah, ikan dihasilkan oleh siapa? Oleh nelayan, ya, oleh nelayan. Terus pakaian. Nah, kita membutuhkan pakaian, ya. Kita membutuhkan pakaian. Nah, pakaian itu siapa yang menghasilkan? Yaitu para penjahit, ya. Nah, itu contohnya, ya. Kita tuh sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ya. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, ya, pedagang, nelayan, pegawai negeri, pengusaha, guru, polisi, petugas kebersihan, dan tenaga medis, ya. Meskipun mereka pekerjaannya berbeda-beda, ya, tapi setiap kegiatan usaha ekonomi itu harus kita hargai, ya. Kita tidak boleh saling menghina, ya, saling mengejek, ya. Contohnya petani, ya, kita tidak boleh kita harus menghargai pekerjaan petani itu. Pedagang, kita harus menghargai pekerjaan pedagang, ya. Karena kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan nasi, ya. Terus nelayan, kalau nggak ada nelayan kita tidak bisa makan ikan, ya. Nah, seperti itu contohnya, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghargai usaha orang lain? Nah, diantaranya yang pertama,
tidak menghina orang lain karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina seorang pemulung karena pemulung berjasa dalam mengurangi sampah yang mencemari lingkungan. Ya, nah, biasanya kan pemulung itu dianggap remeh ya, terus dianggap sebelah mata kalau kita, karena dia dalam keadaan kotor bajunya, pakaiannya, ya. Jadi setiap orang yang melintas pasti merasa jijik atau merasa kotor. Tapi makanya itu tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai apapun pekerjaannya, ya. Karena pekerjaan pemulung itu juga membantu lingkungan supaya lingkungan kita bersih, karena pemulung itu kan mengambil sampah-sampah kotor, sampah-sampah ya, seperti botol aqua ya, terus kardus-kardus ya. Nah, mereka juga membantu mengurangi sampah yang mencemari lingkungan untuk didaur ulang kembali ya. Yang kedua adalah tidak mengganggu usaha orang lain karena perbuatan tersebut sangat tercela ya. Nah, kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain ya. Misalnya usaha orang lain itu lebih bagus atau lebih maju. Nah, kita tidak boleh mengganggunya ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Yang ketiga adalah tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Nah, orang lain yang berhasil patut kita teladani. Nah, kita pun tidak boleh iri atas keberhasilan orang lain. Ya, usaha orang lain. Tidak boleh iri, malah kita harus memberi support, ya, semangat pada orang tersebut. Ya, kalau dia usahanya lebih maju dari kita. Nah, kita juga harus memotivasi, ya, harus memotivasi kalau orang itu bisa berhasil, kenapa kita tidak bisa berhasil, seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama, ya. Misalnya, tidak berbuat curang untuk mendapatkan pelanggan, ya. Nah, itu adalah kita tidak boleh melakukan persaingan yang kita tidak boleh melakukan persaingan yang tidak sehat, ya. Misalnya kita curang, ya, kita menjelek-jelekan ke orang lain tentang usahanya, ya, seperti itu ya, nggak boleh, kita tidak boleh menjelek-jelekan usaha orang lain, ya. Lalu kita tidak boleh berbuat curang, ya, untuk mendapatkan pelanggan, ya. Nah, yang kelima adalah membantu orang lain jika kita telah berhasil dalam usaha kita, ya. Nah, yang terakhir adalah misalnya kita punya usaha nih. Nah, usaha kita berhasil, ya, udah maju. Nah, kita tidak boleh tidak membantu orang lain, ya. Kita harus membantu, ya, harus membantu orang lain bagaimana cara keberhasilan kita dalam usaha, ya, harus membantu, saling tolong menolong. Nah, seperti itu. Nah, kalau kegiatan usaha yang di sekolah, contohnya apa? Kegiatan usaha di sekolah, ya, sikap yang harus dihargai di sekolah. Contohnya yaitu kita selalu mematuhi peraturan sekolah, ya, mentaati peraturan sekolah. Terus kita selalu mentaati atau menghargai guru, ya. Lalu mengerjakan tugas-tugas dengan waktu yang tepat, ya. Nah, seperti itu contohnya sikap menghargai usaha orang lain, ya. Sampai di sini penjelasan dari Ibu.
ya. Nah, nanti penugasannya kalian kerjakan evaluasi 3 ya, yang IPS-nya saja. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.